adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, harusnya hari ini kita sudah selesai ya. Tidak lagi mewacanakan presiden 3 periode atau tunda pemilu. Tapi orang yang satu ini terus saja berbicara. Ya, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Momentum ini tidak boleh diabaikan. Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Karena itu saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal kira-kira begitu. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah, bagaimana, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ya ternyata dia katanya sih berkelakar ya. Jadi dibilang alasan mengusulkan tunda pemilu untuk membantu Pak Wapres kita, katanya Pak Ma'ruf Amin, dalam membantu rakyatnya. Karena khawatir nanti di pengadilan akhirat ditanya oleh Allah, ngapain aja, kenapa kurang ini, kurang itu. Wah, nanti alasannya stuck nih. 2 tahun pandemi, dana habis ke situ. Kelakar-kelakar yang dimunculkan oleh Gus Muhaimin ini atau Caimin ini memang seringkali tidak nyaman terdengar oleh rakyat. Saya tidak tahu partai PKB yang dipimpinnya itu konstituennya rakyat atau siapa ya. Karena kalau rakyat seperti kami ini, ya kita sih kebingungan. Mengerikan gitu loh. Nah, kalau dari kelakarnya saja sudah mengerikan, tentu orangnya pun berbahaya. Dan terbukti setelah kelakar ini muncul, kan serangan juga langsung datang dari mana-mana. Termasuk dari Nasdem. Ini sudah inkonstitusional. Masih terus digiring-giring, masih terus diomong-omongin. Ini harusnya memang dipanggil ini oleh aparat penegak hukum karena sudah membuat kegaduhan. Apa kegaduhannya? Mahasiswa kemarin yang turun itu kan karena usul Anda. Ya usul Anda, usul Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, M. Kodari, LBP. Ya kalian itu harusnya tanggung jawab sosial lembaga penelitian seperti LSI ya. Kami para peneliti dan juga akademisi yang ada di LSI ikut bertanggung jawab dengan isu-isu ini, ikut merasa punya tanggung jawab gitu. Nah, salah satu yang bisa kami sumbangkan adalah memberikan informasi tentang bagaimana publik menanggapi isu ini. Karena sekali lagi isu penundaan pemilu atau pembatalan pemilu itu menyangkut aspek fundamental karena dia berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden atau lebih jauh lagi perubahan fundamental terhadap tata kelola kekuasaan di negara kita, dan itu memerlukan sikap dari rakyat, sikap dari publik ya. Nah, sebagai lembaga survei kami memiliki alat ilmiah untuk mengetahui sikap publik itu secara cepat tapi cukup Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang
yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu. Sahabat SC Channel semua, ini sudah kita duga dari setahun yang lalu bahkan. Bahkan ketika mulai melempem, kita tetap ingatkan terus bahwa upaya-upaya untuk Jokowi 3 periode atau perpanjangan jabatan ini akan terus diupayakan. Dan ini terbukti lagi untuk kesekian kalinya. Ketua MPR sekarang yang bicara. Bamsud sarankan pemilu 2024 dipikirkan ulang. Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, dengan kemungkinan resesi yang akan kita hadapi, dengan biaya pemilu yang begitu besar. Ini cara-cara yang terus-menerus diproduksi. Padahal Pak Jokowi sendiri, kalau secara lisan ya, di berbagai media kan sudah menyebut tidak mau memperpanjang jabatan, tidak mau 3 periode. Di mulutnya. Ya, tapi apa yang ada di hati siapa bisa ditebak? Tiba-tiba Bamsud mengatakan begini. Disarankan ulang, saya menyarankan ulang lah, kurang lebih redaksinya begitu. Ngeri kali nih. Kita baru lihat, kita baru dengar beberapa bulan yang lalu Ketua DPD Lanyala mengatakan hal yang kurang lebih sama. Kita lihat ya, nih perbandingannya. Selasa 22 November 2022. Berapa itu? Sebulan yang lalu kurang malah ya. Berapa minggu yang lalu. Lanyala usul penundaan pemilu dan penambahan 2 tahun jabatan presiden. Alasannya kurang lebih sama. Sama juga dengan tempo hari. Siapa yang mengusulkan? Yang dari macam-macam itu ya. Dari PKB, dari Golkar, PAN. Sama narasinya gitu. Lanyala mengusulkan pengembalian UUD 45 sesuai naskah asli untuk diadendum. Tapi intinya adalah penundaan pemilu. Bamsud sekarang, kemarin tepatnya di berita kemarin menyebutkan minta momentum pemilu serentak 2024 dihitung kembali, dipikirkan ulang. Apa maksudnya? Anda ini kenapa sih? Khawatir lihat boncernya elektabilitas Anies yang terus menanjak. Kalau bukan itu terus apa? Mau mempertahankan jabatan mau sepanjang apa sih? Kemudian ada alasan apa? Ini bahaya, nanti cenderung ini akan memanas seperti 2019 kemarin. Pemilu di mana-mana panas, Bung. Masa ada pemilu mau adem ayem? Pemilihan RT RW saja di tempat saya panas. Apalagi pemilihan kades, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden. Masa mau adem ayem? Gak ngerti saya. Ini disumpal pakai apa ini sampai bisa berpikiran seperti ini? Ketua MPR loh. Ini kan indikasi akan adanya pelanggaran konstitusi. Jadi kami rakyat bertanya, siapa sesungguhnya yang akan berkhianat terhadap konstitusi ini? Rakyat atau elit politik? Rakyat Pak, ngikut aja apa yang sudah disepakati. Oh, Pak Jokowi juga bilang begitu ya. Saya taat konstitusi. Kalau konstitusinya dirubah, ya berarti saya taat pada konstitusi yang dirubah. Kan logika yang luar biasa anehnya ini. Atau bahkan Pak Presiden sendiri tahu bahwa Bamsud akan ngomong itu, artinya di situ ada pembicaraan.
Di situ ada kesepakatan. Oke, kita naikkan isu lagi ini. Oke, kita coba celah yang ini. Kan begitu. Ini logika sederhana ala rakyat jelata saja, Bung. Gak usah pakai logika-logika yang level dewa, gaya-gaya elit politik di Jakarta. Pakai logika rakyat saja. Mudah untuk menebak. Kemana ini arahnya? Salam perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.